Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian di kelas 3, apa kabar kalian semua? Sehat selalu ya. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bertemu lagi dengan Ibu Mila hari ini. Sebelum belajar, anak-anakku sekalian, kita berdoa dulu ya. Seperti biasa, kita angkat kedua tangan kita duduk yang rapi. Kita mulai berdoa ya. Yuk, kita mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba. Aku rela Allah Tuhanku. Wabil islami dina. Islam agamaku. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Muhammad menjadi nabi dan rasulku. Wabil Qur'ani imama. Al-Quran menjadi pedomanku. Wabil Ka'bati kiblatan. Ka'bah menjadi kiblatku. Wabil mu'minina ikhwana. Dan orang-orang beriman saudaraku. Rabbi zidni ilman. Warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah kepadaku kecerdasan. Rabbi yassir wala tu'assir. Ya Allah, berikanlah kemudahan dan jangan engkau berikan kesulitan. Rabbi tammim bil khair. Ya arhamar rahimin. Ya Allah, lengkapilah dengan kebaikan. Hanya Engkaulah ya Allah yang Maha Penyayang. Amin ya Rabbal Alamin. Selesai. Nah, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan mulai belajar dengan pembelajaran PLBJ. Hari ini pelajaran kita adalah asinan Betawi. Nah, di PLBJ bab keempat ini kita akan belajar asinan Betawi. Nah, kalian pasti sudah pernah mengenalnya ya, atau bahkan kalian sudah pernah mencicipinya. Ya, semoga kalian suka ya. Bagi yang tidak suka, nah mungkin nanti setelah praktek kalian akan suka makanya ya. Nah, pembelajaran kita hari ini PLBJ di bab yang keempat, asinan Betawi. Di sini Ibu akan mulai dengan asinan Betawi ini ada empat yang akan Ibu jelaskan. Materi yang akan Ibu jelaskan. Yang pertama, apa nih? Yang A, mengenal asinan Betawi. Nah, kemudian yang B, apalagi mengidentifikasi bahan asinan Betawi. Apa sih mengidentifikasi? Artinya kita akan mencari tahu bahan-bahan untuk pembuatan asinan Betawi ya. Kemudian apalagi yang C, membuat asinan Betawi. Kemudian ada lagi. Dan yang terakhir yaitu nilai-nilai luhur yang terkandung dalam penyajian asinan Betawi. Nanti kita akan praktek ya membuat asinan Betawi. Mohon kalian tonton video ini sampai selesai ya. Nah, anak-anakku sekalian, kita mulai yang A ya. Ibu akan jelaskan di sini. Yang A ini mengenal asinan Betawi. Jakarta mempunyai banyak kuliner khas. Salah satunya asinan Betawi. Nah, kalian pasti sudah mendengar kata-kata istilah kuliner. Kuliner adalah istilah yang berhubungan dengan masak-memasak. Jadi, nanti kalau kalian pernah melihat tulisan atau mendengar kata-kata kuliner, kalian sudah tahu ya. Yaitu yang berhubungan dengan masak-memasak. Jadi asinan Betawi merupakan kuliner khas DKI. Pasti kalian sudah tahu juga kepanjangan DKI, itu daerah khusus ibu kota. Nah, asinan Betawi merupakan kuliner khas DKI Jakarta yang sudah
ada sejak zaman dahulu. Kuliner yang satu ini sangat disukai oleh orang tua ataupun anak-anak hingga sekarang. Nah, kemudian yang B, Ibu akan jelaskan yang B, mengidentifikasi bahan asinan Betawi. Bahan asinan Betawi terdiri dari bahan utama. Ada bahan utama, yaitu bahan utamanya sayuran, kemudian bumbu, dan pelengkap asinan. Jadi bahan utamanya ada yaitu sayuran, kemudian bumbu, dan pelengkap asinan. Yang pertama dulu, bahan utama asinan Betawi. Apa nih? Tampilkan ya. Di sini ada tahu takwa. Ya, namanya tahu takwa ini. Apa itu warnanya kuning ya. Kalian pasti sudah pernah melihat. Kemudian ada lagi kol atau kubis. Nah, kemudian ada lagi toge. Ada lagi bengkoang. Nah, ada lagi sawi asin. Kemudian mentimun. Kemudian wortel. Dan yang terakhir lokio. Nah, lokio ini agak langka, Nak. Jadi bahan ini juga ada yang banyak yang disukai dan juga ada yang tidak. Nah, bahan ini sangat langka. Nah, untuk lokio ini nanti akan Ibu ganti dengan daun selada ya. Nah, selanjutnya yang kedua, bumbu asinan Betawi. Nah, bumbunya apa aja sih untuk pembuatan asinan Betawi? Di sini ada gula merah, kemudian ada cuka masak, kemudian ada air matang, cabai keriting, kemudian ada cabai merah besar. Jadi ada cabai merah keriting juga, ada cabai merah besar juga. Kemudian ada ebi. Jadi kalian tahu nggak? Ini bukan nama orang ya. Ebi di sini ialah udang kering ya, bentuknya kecil. Kemudian ada lagi gula pasir. Nah, ada lagi asam jawa. Kemudian yang terakhir ada garam. Itulah bumbu asinan Betawi. Selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga, pelengkap asinan Betawi. Nah, penyajian asinan akan terlihat lebih menarik dengan taburan di atasnya. Jadi asinan yang akan disajikan diberi taburan kacang tanah yang digoreng dan kerupuk mie sebagai pelengkap. Nah, kemudian kalian lihat nih ada kacang tanah. Kacang tanahnya sudah digoreng ya. Kemudian ada kerupuk mie. Nah, sekarang cara membuat asinan. Untuk yang keempat nanti akan Ibu jelaskan. Sekarang kita akan mempraktekkan ya cara membuat asinan. Yuk kita lihat tampilan berikut ini. Nah, anak-anakku sekalian, tadi sudah Ibu jelaskan ya, ada bahan utama, ada bumbu, kemudian ada pelengkap. Nah, bahan utama pembuat asinan Betawi yaitu satu nih, ada kalian lihat di sini tadi ada tahu takwa ya, ada kol, kemudian ada apa lagi? Ada kol, ada bengkoang, ada wortel, kemudian ada toge, kemudian ada sawi asin, ada mentimun ya. Nah, ini bahan utama membuat asinan Betawi ya. Bahan utamanya sudah Ibu kasih tahu ya Nak ya. Ibu ulang lagi, ada tahu takwa, ada kol atau kubis, ada bengkoang, kemudian ada mentimun,
ada wortel, toge, sawi asin. Nah, karena lokionya Ibu belum dapatkan, artinya langka, jadi Ibu tambahkan di sini daun selada, ya. Nah, cukup. Kemudian sekarang kita yang kedua, bumbu. Nah, anak-anakku sekalian, tadi kalian sudah mengetahui ya bahan utama pembuat asinan Betawi. Sekarang ada lagi yang kedua, yaitu bumbu. Apa saja sih bumbunya yang akan kita pelajari, akan kita ketahui untuk membuat asinan Betawi. Di sini Ibu akan perlihatkan, di sini ada cabai merah besar, kemudian ada gula merah, kemudian ada asam, ada cabai merah keriting, ada kacang tanah, ada ebi di sini ya, udang kering, kemudian ada cuka, gula putih, garam, ada air putih. Nah anak-anakku sekalian, pembuatannya ini Ibu tidak bisa peragakan di sini karena terlalu lama ya. Jadi hanya Ibu kasih tahu saja bahan-bahannya. Nanti kalian bisa peragakan di rumah dengan waktu yang agak lama memang. Jadi ya cara membuatnya. Nah, di sini kan ada udang, ada ebi. Nah, ebi di sini kalian cuci yang bersih. Kalau sudah cuci yang bersih ya ditiriskan. Nah, kalau sudah ditiriskan, ebi ini atau udang kering ini kalian boleh sangrai tanpa minyak ya, di wajan penggorengan atau digoreng biar tidak terlalu amis ya. Jadi kalian cuci yang bersih, kemudian boleh disangrai tergantung selera masing-masing. Boleh digoreng ya, tidak boleh mentah ya. Nah, kalau sudah selesai digoreng, dihaluskan di sini. Kalau kalian menguleknya capek ya, boleh kalian blender sampai halus. Sudah digoreng atau sudah disangrai ya, kalian setelah halus taruh di wajan penggorengan. Setelah itu apalagi? Nah, ini ada kacang tanah di sini yang kalian goreng dulu. Nah, kan ini sudah Ibu goreng ya, sebelum kalian sebelum halus digoreng dulu. Habis digoreng, kacangnya ini boleh yang kacang kupas, boleh kacang yang seperti ini. Digoreng, sesudah digoreng di blender. Kalau diulek capek ya, memakan waktu yang lama, kalian blender saja. Sudah di blender, sudah halus, masukkan lagi ke wajan. Tadi sudah ebi, kemudian ini kacang. Kemudian apalagi ada cabai merah besar dan cabai merah keriting. Nah, biar tidak bau langu, sebaiknya cabai merah besar dan kecil ini direbus ya. Kalian rebus, ketika sudah matang, sudah empuk, diangkat, tiriskan. Nah, kalian blender lagi supaya warnanya itu merah ya. Nah, kemudian apalagi karena sudah direbus, sudah kalian blender, gula merah. Gula merahnya ini diiris-iris, sudah halus, sudah diiris, maksudnya biru, kalian masukkan lagi ke wajan. Jadi cabai merah, gula merah. Nah, kemudian ada asam. Asam di sini kalian kasih air hangat ya, air hangat, kalian masukkan asam. Nah, kemudian kalian saring ya, karena kalau nggak disaring nanti akan terlihat bijinya nanti bisa masuk ke sama bumbunya ini. Jadi disaring, air asamnya diambil, masukkan ke wajan. Nah, apalagi tambahkan garam, tambahkan lagi gula putih, cuka, dan air putih. Nah, semuanya ini tergantung seleranya masing-masing ya, banyaknya air, garam, gula tergantung selera masing-masing. Nah, kemudian kalian goreng ya, kalian tumis maksudnya sampai baunya harum dan sudah matang. Nah, kalau sudah matang jadinya seperti ini. Nah, inilah hasil yang sudah Ibu goreng. Ibu tidak bisa menggoreng di sini karena memakan waktu yang cukup lama. Jadi Ibu kasih tahu bahan-bahannya saja, dan ini sudah jadi ala Ibu Mila ya.
Nah, sudah selesai. Nah, anak-anakku sekalian, sayurannya tadi sudah Bu Mila iris ya, sudah Ibu iris. Karena kalau Ibu iris di sini terlalu lama, jadi Ibu sudah iris nih, sudah jadi. Tuh ada wortel, ada mentimun, ada kol, ada daun selada. Lokionya Ibu ganti dengan daun selada ya. Ada tahu, ada kacang, ada sawi asin. Nah, sudah lengkap nih. Yang tadi bahan-bahannya sudah Ibu beritahukan. Nah, sekarang bumbunya sudah Ibu olah. Nih, sudah jadi seperti ini. Nah, sudah jadi. Sekarang Ibu akan taburi di atasnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini enak banget nih. Kalau kalian sudah jadi, kalian boleh menikmati. Yang nggak doyan, coba dulu deh. Lama-lama suka nih. Coba buatan sendiri. Kerjasama dengan mama, kalian mengolahnya, membuat asinan Betawi. Nah, itu udah jadi. Cukup ya, Ibu rasa cukup. Nah, ini kental banget ya, karena ada udang keringnya atau ebinya. Cukup. Nah, anak-anakku sekalian, Ibu lupa, ternyata bahan pelengkapnya belum Ibu kasih. Tambahkan ya, tadi kan kacang sudah Ibu berikan ya, sudah Ibu kasih. Sekarang kalian boleh menambahkan kerupuk mie. Nih, kalian taruh di sini. Ini sudah Ibu ini ya. Nah, ini kerupuknya dari bermas-remas tadi. Nih. Nah, kemudian biar tambah cantik lagi, kalian boleh menambahkan kerupuk yang merah seperti ini. Boleh, tergantung selera kalian saja dan tergantung kemampuan kalian saja ya. Kalau tidak ada kerupuk yang merah pun tidak apa-apa ya. Jadi ini hanya mempercantik hiasan Ibu saja. Selesai. Jadi sekarang Ibu cicipin dulu ya, enak gak sih masakan Bu Guru? Nanti kalian juga boleh setelah selesai memasak, setelah selesai membuat asinan Betawi, kalian cicipin masakan kalian ya dalam tugas Bu Guru nanti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu tidak makan semua ya, banyak banget. Ibu makannya dikit doang ya. Enak banget ya, karena yang buat Bu Guru enak banget ya. Nah, Ibu tidak mencicipi semuanya, Ibu rasa cukup. Sudah selesai. Sekarang yang terakhir ya, selesai ini akan Ibu jelaskan sedikit lagi. Nah, anak-anakku sekalian, selesai sudah tadi pembuatan asinan Betawi. Yang terakhir, yang D ya, nilai-nilai luhur yang terkandung dalam penyajian asinan Betawi. Di sini ada yang pertama saling menghormati, kemudian yang kedua semangat kerjasama. Nah, semangat kerjasama di sini karena kondisi keadaan negeri kita ini lagi COVID-19, jadi kalian tidak bisa bekerja sama dengan teman di sekolah. Nah, bekerja samanya dengan orang tua di rumah. Jadi nanti kalian bekerja sama ya dalam pembuatan asinan Betawi. Kemudian yang ketiga, menciptakan kerukunan. Yang keempat, yang terakhir, cinta pada budaya Indonesia. Nah, setelah kalian mempelajari ini, kalian akan jadi tahu budaya Indonesia, yaitu ada pada masakan asinan Betawi. Nah, selesai sudah. Nah, anak-anakku sekalian, setelah kita mempelajari pembuatan asinan Betawi, ada tugas dari Bu Mila ya. Kalian harus mengerjakan tugas ini, semoga kita bisa menyelesaikannya ya. Tugas Bu Mila adalah kalian membuat video, membuat asinan Betawi yang sudah Ibu praktekkan hari ini ya. Nah, kalian buat video dengan menampilkan pembuatan asinan Betawi. Nah, kalau yang laki-laki ya memakai celana panjang ya, ketika tampilan videonya, yang perempuan memakai kerudung. Nah, kemudian
Dalam pembuatan video ini tidak harus langsung kalian selesaikan hari ini, Ibu kasih waktu 1 minggu. Jadi hari Selasa depan itu batas akhir pengumpulan video pembuatan asinan Betawi. Ya, jadi tugas Ibu hari ini setelah Ibu menerangkan video pembuatan asinan Betawi, nah selanjutnya kalian praktek dan batas akhir pengumpulan videonya hari Selasa depan. Ya, semoga kalian bisa menyelesaikannya ya. Nah, cukup sudah pembelajaran Ibu hari ini. Ibu akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.